sembah Dia. Kita agungkan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Sebab Dia baik. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Kasih setianya, rahmatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Kami yang berkudus. Amin. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Yesus, mata syikiralamu Yesus. Kami perlu Engkau Allah kami yang mulia. Pemelihara kami. Pembela kami yang agung. Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau pakai mulut lidah kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab luar biasa kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah dan luar biasa ini. Terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Dan kami undang hadirat-Mu mengurapi kami, berkuasa atas kami Tuhan. Berhadirat di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan yang berotoritas atas ruangan ini, atas hati kami, atas mulut lidah kami. Biar dari mulut kami keluar pujian yang indah, yang tulus sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhanku. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya Tuhan Yesus. Mengurapi ruangan ini, mengurapi seluruh bagian sudut-sudut hotel ini. Hamba percaya ada kuasa-Mu yang menaungi. Sehingga kami boleh bebas bersuka cita memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan hamba percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami di hari ini. Terima kasih Bapa, karena itu Bapa-Ku yang baik. Kami mau tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Yes, Dia luar biasa. 1 minggu berlalu dalam kehidupan kita. Tanpa sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Amin. Amin. Kita akan merasakan kuasanya. Kita mau suka-sukakan hati Tuhan lewat pujian kita. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Amin. Kita naikkan syukur kita hanya bagi Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Yes. Pujian syukurku, amin, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, amin, ikut kehendak-Mu, come on, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sepenuhnya. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah
dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, itu kehendak kami Tuhan. Itu kehendak-Mu Tuhan. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang terbenar. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari buat Tuhan, menari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulia nama-Mu, oh Yesusku. Come on, musik memuji Tuhan. Yes, haleluya. Katakan ini sekali lagi. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang termulia. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Yes, amen. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari buat Tuhan, menari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulia nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulia nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulia nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya, kita merasakan sukacita yang luar biasa, amin. Itu karena kuasa Tuhan ada di tempat ini, mengurapi kita dengan roh yang penuh sukacita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita sukakan menyukakan hati Tuhan lewat pujian-pujian kita. Mari sekarang saya ajak kita semua untuk menenangkan diri. Kita tundukkan kepala dan menikmati hadirat Tuhan yang akan menjamah dan mengurapi kita semua. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari sama-sama kita pujikan. Ku nikmati
dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Mari katakan, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati, oh, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Amin. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari rasakan hadirat Allah tengah-tengah kami. Kami menikmati kuasa-Mu ya Bapa. Amin. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati, oh
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu, hadirat-Mu di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Benar Bapa, tidak ada yang dapat kami sampaikan selain daripada kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Engkau sudah melawat kami melalui pujian penyembahan. Inilah korban syukur kami. Kami percaya hati-Mu disenangkan Tuhan. Saat ini kami rindu diberkati lebih lagi oleh kuasa firman-Mu. Biarlah kami Tuhan semua dikuatkan, disegarkan kembali. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah kami. Kami percaya ada rencana yang besar, rencana yang mulia bagi setiap kami. Kau nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Agar kami mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan kami menjadi pelaku-pelaku seperti agen kerajaan Allah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saat ini di hadapan kami ada anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kau mengurapi, Kau akan pakai lebih lagi Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada masa depan yang penuh pengharapan Kau nyatakan. Bahkan kami percaya Kau perlengkapi lebih lagi menjadi hamba-Mu yang setia. Dan Kau mengangkat menjadi kepala. Amin, amin. Semakin naik bukan semakin turun, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Berkati Tuhan setiap aspek hidupnya, terutama pendidikannya Tuhan. Kau taruh roh takut akan Tuhan. Kami percaya mereka juga diberkati. Kami pegang janji Mazmur 128. Kami hidup takut akan Tuhan. Penyertaan sempurna Tuhan. Amin, amin. Menyerahkan keluarga ini, keluarga-keluarga di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom, haleluya. Happy Sunday saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali pada akhirnya dapat melayani di GPT yang luar biasa ya. Sudah sekian lama memang Pastor Wayan meminta saya, tapi puji Tuhan baru kali ini, tetapi saya percaya kita semuanya akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin saya memperkenalkan singkat aja ya. Boleh tampilkan ya. Ya, nama saya Yosa Gunarto dan evangelis. Evangelis ini memang ada ceritanya cukup panjang, tapi singkat cerita, ada hamba Tuhan itu enggak cuma satu ya, ada beberapa hamba Tuhan itu saat berjumpa dengan saya, dia langsung memberikan gelar saya evangelis. Saya saat itu belum tahu artinya apa. Ya. Ternyata penginjil. Dan memang saya sudah dinubuatkan ya, dan didoakan menjadi penginjil. Dan sejak saat itu pun, wow luar biasa, kuasa Tuhan bekerja dahsyat dan puji Tuhan. Memang itu passion saya untuk menginjil, memberitakan Injil dan puji Tuhan melalui pelayanan bersama sampai saat ini ada kurang lebih 6.000 jiwa sudah kami baptiskan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Saya percaya kita semuanya tempat ini juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi alat-alat penuai di akhir zaman. Ada amin. Karena saya percaya bahwa gini saudara, memang ada yang mengatakan bahwa Pak penginjil itu kan jabatan khusus ya, memang ada 5 jabatan. Ada gembala, pengajar, kemudian nabi, rasul, dan penginjil. Walaupun disebutkan di situ spesifik penginjil, tetapi saudara saya ingin katakan bahwa semua kelima jabatan ini mempunyai tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, tentunya kita percaya amanat agung itu buat semua orang percaya, bukan hanya pendeta, penginjil, semua. Ya, karena Tuhan mau pakai setiap kita untuk rencana yang indah, saudara. Ya, ada amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul Garam dan Terang Dunia. Tentunya saudara
seringkali mendengar ya, bahkan mungkin saya percaya sudah mendengar khotbah ini, tetapi nanti ada secara spesifik, saya enggak terlalu membahas ke dalam garam dan terang dunia, tetapi ada spesifiknya ya. Karena saya percaya tema ini memang sudah sering diangkat ya. Puji Tuhan. Katakan sama-sama, saya adalah garam dan terang dunia. Katakan kiri kanan saudara, kamu orang hebat. Karena punya Tuhan yang luar biasa hebat. Ada amin? Ya, saya mengatakan terlebih dahulu itu supaya kita semuanya semangat. Ya, kita semakin hebat dipakai Tuhan. Jadi kalau ada firman Tuhan yang mungkin menegur ya, jangan tersinggung, jangan sensitif ya. Justru membangkitkan kita semangat. Saya percaya tempat ini gereja yang bertumbuh, militan ya, jadi jangan terlalu sensitif ya kalau ada firman yang menegur, justru bersyukur. Karena kita diberikan kesempatan untuk bangkit, menyempurnakan diri. Ada amin, puji Tuhan. Ya, boleh tampilkan next ya. Kita perkatakan firman Tuhan dengan suara keras dan nyaring. Kita biasakan kalau perkatakan firman Tuhan itu jangan begitu jangan ya. Tetapi yang jelas, nyaring dan keras ya. 1, 2, 3. Dunia. Apa diasinkan tidak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Coba kita lebih kompak lagi dan suara keras lagi ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam. Diinjak orang. Oke, baik, sebelumnya saya ada waktu berapa menit ini? Karena ada ibadah selanjutnya ya. Ibadah sampai jam berapa di sini? 10.30. Jadi kalau 2 jam enggak apa-apa ya mungkin ya. Ya. Oke, baik. Garam itu tentunya menjadi barang yang sangat bernilai sepanjang masa. Dari dulu sekarang sampai ke depan ya. Kemarin saya di Australia pun saya belajar masak ya. Terpaksa belajar masak. Karena di sana mahal-mahal saudara, sekali makan tuh bayangkan paling murah itu sekitar 250.000, 300, itu sederhana loh, bukan yang mewah ya. Jadi saya usahakan masak ya, dan saya pernah itu kehabisan garam itu ternyata saya ganti dengan yang lain, kecap asin ataupun apa, ternyata memang hambar, enggak gurih rasanya ya. Jadi garam itu walaupun kecil ternyata berguna sangat besar ya dalam satu masakan. Demikian juga dengan orang percaya. Orang Kristen itu mungkin minoritas ya, tapi saudara percaya bahwa saudara bisa berdampak luar biasa bagi bukan hanya kota, bukan hanya Indonesia, tapi apa? Dunia, katakan sama-sama dunia. Dunia ya. Puji Tuhan, saya percaya setelah khotbah ini saudara on fire benar-benar ya menghidupi firman Tuhan bisa menjadi dampak bagi dunia ini. Terutama saat ini kita eranya digital ya, kita mau gunakan media sosial itu untuk memberkati jiwa-jiwa di seluruh dunia. Ada amin. Sekali klik itu bisa menyebar seluruh dunia. Makanya jangan gosip, jangan provokasi ya. Gunakan media sosial dengan bijaksana. Ya, ada amin. Baik, garam ini sangat bernilai. Di zaman dulu, saya cepat aja ya. Kita tahu zaman dulu itu proses pembuatan garam itu enggak mudah. Enggak ada alatnya seperti sekarang ini canggih ya. Jadi proses pembuatan garam itu memang benar-benar enggak mudah. Dan ini memang firman Tuhan itu kalau kita hayati ya, artinya itu memang dalam dan sesuai dengan fakta. Memang seyogyanya kalau garam itu sudah menjadi hambar, itu benar-benar saat itu dibuang saudara. Ya saat itu tuh garam bukan seperti sekarang ini bisa larut dalam makanan. Dulu adalah gumpalan, seperti gumpalan itu, dan bagaimana cara mereka menggunakan dalam masakan. Mereka membungkus dengan kain, mengikat ya seperti gumpalan itu diikat dalam kain, dicelupkan dalam masakan. Setelah masakan itu selesai, garam itu diangkat, karena gumpalan itu sudah hambar saudara, enggak larut dalam makanan. Dan itu benar-benar hambar dan dibuang saat itu. Jadi ini memang benar-benar fakta. Dan mengapa garam itu sangat bernilai? Ya sekali lagi memang karena pembuatannya itu enggak mudah. Ya hanya saat itu mengandalkan laut mati ya, laut mati, laut asin itu. Ya yang paling banyak ya, dan mereka harus menunggu sampai gumpalan itu mengedap di dasaran lautan. Kemudian mereka mengumpulkan dan menjemur secara manual saudara. Dan saat itu ya bahkan dijadikan sebagai alat seperti mata uang untuk mengupah prajurit Romawi. Mengapa sangat bernilai? Karena garam ini juga menjadi barang untuk mengawetkan makanan. Ya, zaman dulu belum ada seperti sekarang ya, freezer, kulkas canggih ya.
Saat itu bagaimana mengawetkan makanan, ikan, daging dengan melumuri dengan garam itu, saudara. Dilumuri ya, pernah melihat ya, daging dilumuri garam ya. Memang benar-benar awet itu, awet ya. Dan itulah caranya. Dan bahkan seorang imam saat mempersembahkan korban mezbah, mereka menaburi terlebih dahulu imam-imam itu. Tahu imam ya? Ya, pemimpin agama. Mengapa? Karena garam ini dipercaya sebagai simbol kehidupan kekal, saudara. Ya, jadi untuk memurnikan mezbah korban persembahan itu. Jadi saking bernilainya, garam itu menjadi alat nilai tukar. Prajurit Romawi itu kalau dibayar itu pakai garam. Lucu ya, tapi ini kenyataan, saudara. Ya, jadi sangat bernilai dan itulah seharusnya identitas yang Tuhan berikan kepada saudara orang percaya. Tuhan katakan bukan kamu akan menjadi garam, tapi kamu sudah garam dunia. Ya, sudah melekat identitas itu. Kalau Tuhan berikan identitas, bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Saudara sudah dipilih Tuhan, ditetapkan dari mulanya untuk menjadi garam. Dan seharusnya kita dapat benar-benar berfungsi. Hidup selayaknya berpadanan seperti identitas yang Tuhan berikan. Dapat menjadi dampak bagi dunia ini. Tetapi pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar hidup layaknya sebagai garam dunia? Kita perlu merenung hari ini ya. Next. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gak mungkin tersembunyi seharusnya. Kota yang terletak di atas gunung itu bisa disembunyikan, gak mungkin bisa sembunyikan. Ini adalah teguran keras bagi kita semuanya, sebetulnya terang itu benar-benar seharusnya berfungsi sebagai layaknya terang. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau orang punya pelita itu, pelita zaman dulu pelita ya, kayak lampu gitu, lampu pijar ya. Kalau diletakkan di bawah gantang, di bawah apa? Ranjang itu, ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya ya. Jadi jangan sampai kita menjadi terang itu tidak berfungsi layaknya terang. Atau bahkan saya ingin katakan bahwa kita menjadi terang hanya di tempat yang terang, saudara. Karena apa? Ya, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Seharusnya terang itu menerangi orang sekitar kita, terutama yang masih dalam kegelapan. Ya, dunia saat ini menuju kepada kegelapan yang semakin gelap. Alkitab sudah menubuatkan, ya, kegelapan yang semakin gelap. Itulah hari-hari ini. Kita hidup di ujung akhir zaman. Mungkin suatu saat saya membawakan eskatologi ya, penting sekali supaya kita bisa mengerti peta akhir zaman, posisi di mana kita, bukan untuk meramalkan, tetapi untuk berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini kalau saudara tahu di Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Gregorio. Ternyata ini kalau dikhotbahkan bisa satu seri ini. Ternyata maknanya sangat mendalam. Berjaga-jaga itu bukan seperti saudara bayangkan hanya berjaga-jaga di rumah, secara pasif, aktivitas sehari-hari, enggak. Ternyata ada tugas penting, tanggung jawab penting yang harus kita kerjakan. Karena di situ maknanya adalah melakukan kehendak Tuhan, ketaatan terhadap perintah Tuhan secara penuh bukan sebagian saudara, secara penuh, itu makna berjaga-jaga. Ya. Nah, bagaimana kita hidup saat ini, apakah kita sudah mencerminkan identitas yang Tuhan berikan sebagai garam dan terang dunia? Ya, jangan sampai kita menjadi terang hanya di tempat yang terang. Saya percaya di tempat ini komunitas yang positif. Selalu saya katakan kita memilih circle ke dalam ya, itu positif supaya kita tumbuh ya. Tetapi untuk tujuan menggenapi rencana Allah, kita harus mau pergi keluar. Jangan hanya berkutat di circle ini ya. Kita harus mau menjangkau jiwa ya. Di luar sana masih gelap. Butuh terang saudara. Ada amin? Kalau terang itu saudara punya lampu seterang apapun, ditaruh di matahari luar, itu berguna enggak? Enggak berguna. Katakan kiri kananmu, enggak berguna. Enggak berguna bro, enggak berguna sis. Ya, ini saya nanti ceritakan, saya sedih melihat fenomena hari-hari ini. Gereja itu kehilangan tujuannya ya, tapi tempat ini enggak, saya bangga sekali. Makanya saya salut sama pemimpin kalian yang luar biasa, enggak cuma punya kerendahan hati karena saya mengenal ya, dia punya hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa ya. Puji Tuhan. Nah ini yang saya mau bahas lebih dalam, bukan ayat tadi, next. Kita perkatakan sama-sama, 1, 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Katakan sama-sama, perbuatanmu yang baik. Saudara, kalau belajar itu bahasa Yunani benar-benar teks aslinya ya, itu artinya sangat mendalam ternyata. Sangat mendalam. Ya, kalau kita lihat perbuatan baik itu kelihatannya biasa ya. Tapi setelah pelajari itu, wah luar biasa, amazing. Jadi setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan itu ternyata benar-benar dipilih secara khusus. Bukan sembarangan saudara, itu ada maknanya yang sungguh-sungguh mendalam kalau kita renungkan, apalagi dengan hikmat Roh Kudus, luar biasa. Ya, jadi kita akan belajar hari ini, sepanjang khotbah ini, perbuatan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang benar-benar pada akhirnya memuliakan Bapa di surga. Saudara, kalau kita sebetulnya kalau benar-benar enggak belajar ini ya, kita malu sama saudara-saudara kita yang lain. Ya, agama-agama seberang itu juga mereka wow, gerilya berbuat baik saudara. Tapi harus ada pembedaan, kita harus berbeda. Perbuatan baik seperti apa? Ya, ada amin. Mereka mengasihi saudara, mereka mengajarkan kasih yang luar biasa. Bahkan hukum tabur tua, ya, pahala, wah luar biasa. Reinkarnasi, saya pelajari itu semua. Dari Tripitaka, semua, saya pelajari semuanya saudara. Ya baik, oke, next. Nah ini, perbuatan baik, ya. Ini saya jujur nggak tahu cara ngomongnya bahasa Yunani ya. Ya kita coba ya, belajar Yunani. Ada yang pernah kan Yunani enggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah, Pak Wayan juga enggak pernah. Ya enggak ada salahnya ya, kita coba pura-pura jadi orang Yunani sekali-kali tempo ya. Takava epia. Sekali lagi jangan malu-malu yang belakang itu. 1, 2, 3. Takava epia. Ya ini kalau kita perkatakan, saya percaya ada kuasa ini ya. Ini perbuatan yang baik yang seperti apa? Yang pertama, perbuatan baik bukan hanya sekedar benar. Bukan hanya sekedar berbuat benar, tidak melanggar dosa saudara, ternyata itu. Tetapi indah, elok, anggun. Wow, ini terjemahannya sebenarnya luas sekali saudara. Membuat orang melihat Yesus dalam hidup kita. Jadi ada Yesus ternyata dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah orang sekitar kita sudah melihat Yesus? Coba lihat kiri kanan saudara, melihat Yesus enggak? Atau melihat lawannya itu, siapa itu? Lucifer, suka marah-marah. Coba lihat kiri kanan sekali lagi. Ya. Saya kira kita semua saling mengenal kok. Saya kemarin khotbah di penjara kemarin, saya ada firman yang menegur keras karena temanya adalah pertobatan sejati ya. Saya tegas, jangan pakai topeng. Kita tuh nggak bisa sembunyikan. Dari manusia aja nggak bisa sembunyikan. Saya tanya, ada pengerja pengurus ya. Kamu tahu nggak karakter satu-satu? Tahu. Ya nggak bisa dibohongi. Bahkan saya katakan dengan jelas, ayo kita bertobat. Saya sedih melihat di penjara itu kalau saya habis khotbah itu ya, selesai salaman itu ada yang masih dingin, ada masih gemeteran itu, habis pakai ya. Sangat disayangkan. Ya kelihatannya mereka melakukan ibadah, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Ayo bertobat ya, nggak bisa pakai topeng. Supaya orang benar-benar melihat ada Yesus yang nyata di dunia ini. Ya. Yang kedua adalah perbuatan kerajaan Allah terlihat oleh dunia. Kita ya secara nggak langsung kita lewat perbuatan kita menghadirkan kerajaan Allah. Ya kelihatannya impossible ya, nggak mungkin ya. Nanti kita belajar. Kita tuh sebetulnya diberikan otoritas ya untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. 2 hal ini yang akan kita pelajari. Kalau kita melakukan benar-benar perbuatan baik, takava epia, 2 hal ini dipastikan, maka ayat selanjutnya dikatakan apa? Perbuatanmu baik dan memuliakan Bapa di surga. Katakan sama-sama, memuliakan Bapa di surga. Itulah seharusnya tujuan hidup kita. Kalau kita sebetulnya melihat esensi hidup kita ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja hidup kita. Jadi kalau kita itu sering kali nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita tahu semua lagu itu, tapi apakah hidup ini kita maknai benar-benar? Seluruh hidup kita, Alkitab katakan baik makan, minum, lakukanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah
tubuhmu, hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah esensi hidup kita. Tapi apakah benar-benar kita mengerti bahwa bagaimana cara memuliakan nama Tuhan? Ternyata kita harus ya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh. Ada Yesus, ada kerajaan Allah dalam hidup kita, saudara. Baik, next. Oke, yang pertama tadi ya, bagaimana supaya orang sekitar kita dapat melihat Yesus dalam hidup kita. Kita itu bersyukur, saudara. Kita punya Allah yang turun ke dunia, reinkarnasi sebagai manusia, tapi sepenuhnya Allah. Dia memberikan teladan contoh nyata bagaimana seharusnya kita melakukan kasih itu. Coba bayangkan kalau Yesus tidak memberikan contoh. Kita akan sulit menangkap, ya mungkin kita tahu kasih berbuat baik, tapi tidak benar-benar mengerti secara komprehensif, secara sungguh-sungguh bagaimana cara melakukan kasih itu. Dan kasih itu seharusnya kita itu menuju sampai kepada standarnya Yesus. Yaitu apa? Kasih agape. Katakan sama-sama, kasih agape. Kita tahu semuanya, kasih agape ya. Kasih yang sempurna, katakan sempurna. Tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Bahkan apa? Kasih yang benar-benar mau berkorban, memberikan nyawanya sampai mati. Untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Tapi seringkali manusia itu, walaupun orang percaya nih ya, seringkali mengatakan gini, wah enggak bisa, itu kan kasihnya Yesus yang bisa lakukan itu. Siapa bilang? Kan enggak mungkin kan Yesus turun ke dunia, memberikan teladan, ditulis di firman, tapi untuk tanpa tujuan mungkin enggak. Tujuannya simpel, supaya kita meniru. Walaupun kita enggak bisa sampai sempurna seperti Yesus, Tuhan Yesus itu enggak menghendaki kita harus mati di kayu salib loh, ya enggak seperti itu. Tapi minimal teladannya, hidupi itu, bisa enggak? Bisa menuju ke situ, walaupun belum sempurna. Makanya juga ada banyak orang mengatakan, apa bisa sih kita kudus? Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Bisa enggak kudus? Enggak bisa Pak, ini lagi di dunia Pak, kita masih daging Pak, selalu katakan itu. Saya katakan bisa menuju ke situ, ya, bisa menuju kesempurnaan. Itulah sejatinya hidup kita saat ini. Kita hidup di zaman Roh Kudus, makanya ada Roh Penolong. Ya, kita bisa karena kita punya Roh Penolong untuk menyempurnakan hidup kita, untuk menguduskan seluruh hidup kita. Ya, bisa enggak jatuh dalam dosa? Bahkan saya besok bisa, minggu depan bisa. Jangan bilang enggak bisa, bisa. Tetapi ada Roh Penolong. Saat kita jatuh, kita bangkit, berbaliklah kepada Tuhan. Bukan menjauh, tetapi berbalik. Bangkit lagi, tapi sadar penuh. Ya, jangan tobat kumat ya. Itu namanya mencintai dosa ya. Dan Tuhan tentunya akan berduka. Ya. Jadi itulah kasih standarnya Yesus, mengasihi dengan agape yang sempurna, tidak bersyarat. Kasih di dunia ini banyak sekali bersyarat ya, betul ya. Ya, kita belajar keluarga-keluarga itu untuk mengasihi secara agape. Karena hari-hari ini ada banyak sekali perpecahan dalam rumah tangga saudara. Kami ada konseling gratis ya online ya, melihat begitu banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat trennya di Surabaya itu angkanya semakin meningkat perceraian. Juga Jakarta ya, kita berjaga-jaga, hari-hari ini ada hari yang jahat. Kita sebagai orang percaya semakin disempurnakan. Dan bagaimana kita mempelajari kasih agape itu, ya Tuhan memberikan perumpamaan bahwa orang biasa-biasa pun dapat melakukan saudara. Next. Kita lihat perumpamaan orang Samaria murah hati ya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sebetulnya semua ayat ini wow kalau kita baca tuh menarik sekali. Ya, tetapi kita enggak sempat ya untuk membaca, mengeksposisi satu persatu karena waktu singkat ya. Tetapi singkat aja ceritanya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya. Saya akan jelaskan secara singkat. Ya, saat itu ada seorang yang berjalan pergi dari Yerusalem ke Yeriko ya. Kemudian orang itu di tengah jalan berjumpa dengan penyamun, tahu penyamun ya, perampok ya. Itu tidak hanya merampok tetapi memukuli sampai setengah mati, sampai sekarat saudara. Sampai wow mengerikan, terkapar di pinggir jalan. Nah menariknya ada seorang imam itu tokoh agama ya dan tahu firman, tahu hukum Taurat ya.
Hukum Taurat yang pertama itu kan jelas mengasihi ya. Itu lewat itu sudah membiarkan begitu aja, melewati aja, hanya menonton. Kemudian yang kedua ada seorang Lewi. Lewi itu juga tokoh agama. Ya. Lewat begitu aja saudara. Nah menariknya ada yang orang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu kalau zaman dahulu itu enggak dianggap. Itu bahkan kaum yang termarginalkan di pinggiran. Ya Samaria. Ya. Orang Yahudi itu menganggap rendahan orang Samaria. Ya bagaikan orang asing gitu ya. Nah menariknya orang Samaria itu, dia begitu melihat, bukan hanya berbelas kasih, Alkitab mengatakan bahwa orang Samaria itu tiba-tiba tergerak oleh belas kasihannya. Bukan belas kasih secara hanya perasaan, tapi diwujudkan nyata saudara. Orang Samaria itu langsung, ya mungkin kalau ada videonya itu saya bayangkan langsung memeluk, merangkul, merawat karena di situ dituliskan dengan jelas detail bahwa dia merawat luka-lukanya, bahkan memberikan minyak yang mahal saat itu. Anggur diberikan, disiram dalam kakinya, semua tubuhnya luka-luka, dia gak perhitungan saudara. Apa yang dia punya dia berikan. Bukan hanya itu, dia mengangkat kemudian menaikkan ke keledainya. Saya bayangkan kalau dinaikkan ke keledai, tentunya dia kan jalan kaki ya, betul gak? Nggak mungkin bisa bareng ya. Nah itu bayangkan kalau mungkin saat ini itu kita jumpa orang itu kita naikkan di mobil. Sudah nggak peduli mobil kita mungkin mewah, bagus, tapi nggak peduli, masukkan aja. Ya. Nah kemudian nggak berhenti sampai situ, dia menaruh di satu penginapan dan memfasilitasi, membayar semuanya, memberikan 2 dinar, saat itu 2 dinar sangat berharga saudara. Ya kita tahu bahwa upah pekerja aja kalau sehari ya berapa itu? 1 dinar ya. Dia enggak hitungan, bahkan dia katakan sama manajemen hotelnya saat itu mungkin ya. Ini kalau kurang nanti saya akan bayari semuanya. Saya titip ya. Dengan percaya diri, dengan sungguh-sungguh tulus ya, titipkan saat itu. Nah, kemudian sampai pada ayat ini. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat saat itu ya. Jadi cerita ini ternyata ada backgroundnya, saya ceritakan backgroundnya. Backgroundnya adalah ahli Taurat itu saat itu berjumpa dengan Yesus. Dia tanya bagaimana untuk memperoleh kehidupan kekal. Tetapi sebetulnya pertanyaan itu hanya untuk memancing Tuhan Yesus, ya mencobai. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena orang ahli Taurat tentunya tahu hukum Taurat kan. Dan ahli Taurat itu dengan mudah memang ngomong, ya. Hukum pertama ada kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Ya, dan yang kedua adalah yang sama dengan itu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terus benar sekali perkataanmu, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Tetapi ahli Taurat bertanya lebih lanjut, siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Nah, inilah Yesus memberikan perumpamaan tadi. Siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Wow, inilah jawaban Tuhan Yesus, pergilah, berbuatlah demikian. Jadi ternyata inilah ilustrasi bahwa belas kasih itu gak cukup hanya di mulut saudara. Gak cukup hanya teori. Gak cukup hanya perasaan, ya, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam suatu tindakan seperti orang Samaria ini. Walaupun dia nggak mengenal hukum Taurat, hukum tentang kasih, tetapi dia mempraktekkan hukum kasih itu secara nyata. Itu yang terpenting, ya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Wow, ini benar-benar suatu perintah yang jelas. Pergi. Berbuatlah demikian, ya ini kehendak Tuhan. Kasih itu seperti itu. Kasih itu gak bisa pura-pura, ya. Kasih itu gak hanya omong doang. Zaman sekarang omong-omong lu, gitu. Omong-omong aja, ya. Ngomong-ngomong itu semua bisa, betul gak? Tetapi yang sulit apa? Praktekkan. Dan itu yang berharga di hadapan Tuhan justru prakteknya itu, tindakannya. Bukan hanya ngomongan, bukan hanya perasaan. Oh saya mengasihi, tapi gak berbuat apa-apa. Itu ngomong kosong, ya. Next. Nah, saya percaya kita semuanya mengerti ayat ini ya. Iman
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, hakikatnya apa? Mati. Ada konsekuensi yang fatal enggak? Betul ya? Ada konsekuensi yang fatal, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah kita lihat ayatnya, ayat yang di atasnya, ini satu paket ya, satu ayat, tetapi perkataan di atas itu seringkali orang melupakan. Perhatikan, camkan baik-baik. Iman tidak disertai perbuatan mati, ini konsekuensi yang fatal ya. Nah mengapa Tuhan itu berikan suatu gambaran yang simple tapi mengena saudara. Jika seorang saudara tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan, perhatikan ini Tuhan yang tuliskan ya. Tidak mempunyai pakaian dan makanan sehari-hari, seorang di antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Apa gunanya? Katakan sama-sama, apa gunanya? Sekali lagi, apa gunanya? Ya percuma ngomong, kita melihat di depan mata kita, orang yang lapar, orang yang tidak memiliki pakaian. Ya, tetapi kita hanya menyatakan, oh ya kamu butuh pakaian, kamu butuh makanan. Hanya ngomong, tapi enggak action, enggak mau memberikan sesuatu. Tuhan sendiri katakan apa gunanya. Dan selanjutnya, demikian juga dengan iman tanpa perbuatan itu mati. Inilah bukti iman kita. Seringkali orang percaya mengaku memiliki iman, betul ya? Apakah kita punya belas kasih? Apakah kita punya kasih yang nyata? Ini menjadi perenungan pertanyaan kita. Karena ada konsekuensi yang benar-benar fatal. Ya, Tuhan berikan ilustrasi ini enggak sembarangan tentunya, betul ya? Tuhan memerintahkan benar-benar supaya kita itu peduli terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dan terutama apa? Miskin secara rohani. Ini baru berkat jasmani loh saudara. Kita tahu dalam seluruh Alkitab berkat jasmani itu urutan kesekian. Nah kalau bayangkan orang yang belum diselamatkan, belum percaya, ada konsekuensi yang lebih fatal. Dan kalau kita tidak peduli, tentunya ini juga berkaitan, betul enggak? Dan ini adalah lebih fatal saudara, kenapa? Coba bayangkan di sekitar kita, kita menjumpai banyak sekali orang yang belum diselamatkan. Dan kita menghiraukan. Lebih fatal dari ini enggak contohnya? Halo, saya tanya, mengerti mas? Pertanyaan saya ngerti ya? Kita melihat di luar sana banyak sekali orang belum percaya, kita lewat tikungan jalan, sekolahan, ya lihat gitu aja pemandangan. Lebih fatal daripada ini enggak? Ini hanya makanan dan pakaian saudara. Ya, padahal dikatakan Alkitab kerajaan surga itu bukan hanya soal makanan minuman, damai sejahtera keselamatan itu. Ya, mengerti maksud saya ya? Konsekuensinya adalah mati. Ya, next. Nah inilah prinsip menabur saudara. Prinsip menabur. Ya, saya selalu katakan menabur itu kita gak pernah kurang saudara. Tuhan kita gak pernah berhutang. Ya, saya mengatakan ini bukan saya janjian sama Pak Wayan merintahkan saudara untuk menabur gereja ini enggak. Saya justru yuk kita bergerak. Menabur dari siapa yang membutuhkan pun kita harus tabur. Gak apa-apa ya Pak Wayan ya? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Mungkin dari orang tua kita, mertua kita butuh sesuatu, tabur, gak apa-apa. Inilah prinsipnya. Biji gandum kalau tidak mati ke dalam tanah dan mati, tetap satu biji. Prinsip pertama yaitu apa? Biji itu harus mati. Katakan sama-sama, biji harus mati. Kalau kita menabur benih, itu harus mati terlebih dahulu. Mati itu apa? Jatuh ke tanah dan mati. Kenapa? Karena harus matikan dari kepentingan kita saudara. Walaupun sebesar apapun, ya anggap aja kalau kita menabur itu sebetulnya bisa gunakan untuk apa? Traveling. Yang perempuan suka shopping mungkin ya. Tapi kita harus korbankan, lepaskan hak kita. Walaupun kadang-kadang sakit ya, namanya melepaskan itu ya sakit. Ya, selalu kita pikirkan kalau secara dunia ngapain ini, kan bisa buat beli handphone, betul enggak? Daripada menabur, ya lepaskan hak itu harus mati, ini berbicara mati, matikan kedagingan kita. Kita berpikir secara rohani, matikan kedagingan kita supaya bisa apa? Terjadi pelipat gandaan, supaya berbuah, bertumbuh dan berbuah. Prinsip kedua, menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata, bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ya, kalau menabur itu memang kadang-kadang waduh. Ya. Waduh.
Enggak ya, tempat ini enggak ya. Saya percaya kita tempat ini, wow, umat-umat yang benar-benar giat untuk menabur ya. Menabur. Kalau Pak Pendeta Wayan sudah ajak untuk menabur, yuk kita mau ini, jangkau ini apa, kita mau diakonia, giat menabur. Percaya aja, walaupun menetesan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai, saudara. Ada amin? Ada kesaksian, tapi banyak sekali kesaksian dalam menabur, dalam hidup saya. Tapi enggak saya sampaikan kali ini karena singkat waktunya ya. Ya intinya saat COVID saya diperintahkan Tuhan untuk menabur lebih banyak, tetapi puji Tuhan, Tuhan justru berkati lebih banyak. Itu saya tulus ya, saya enggak, ini kita bicara materi aja lah. Karena kan ada, ya siapa yang pengusaha tempat ini, bisnis. Kalau orang pengusaha tuh otaknya bisnis ya, betul enggak? Aku menabur tuh untungnya apa, benefitnya apa gitu ya. Hitung-hitungan langsung kayak cipua itu, tik 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 gitu ya. Dulu saya berpikirnya seperti itu, 10 tahun yang lalu itu mungkin ya. Tapi sekarang saya sudah dengan iman luar biasa. Dan kemarin COVID itu perintahkan menabur, kita tahu COVID itu luar biasa usaha-usaha itu ya, waduh turun bukan naik ya. Tetapi Tuhan justru perintahkan menabur lebih. Karena dalam jaringan pelayanan kami itu hamba-hamba Tuhan perintisan. Di mana saya dengar memang di pastor itu nampung jemaat-jemaat dari NTT yang enggak bisa kontrakan, di PHK ya tampung. Tuhan perintahkan bagi sembako, ya. Wah itu benar-benar mencucurkan air mata itu beneran. Tapi menuai dengan sorak-sorai dan ini terbukti saudara. Dan Tuhan gantikan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan kita itu gak mau berhutang saudara. Mungkin gak surga itu memerintahkan kita dan saat itu membuat kita berhutang itu gak mungkin. Ya Tuhan pasti limpahkan. Kalau Tuhan perintahkan bahkan Tuhan itu sediakan. Cuman pertanyaan seringkali Tuhan itu enggak langsung sediakan. Tuhan itu menguji hati kita terlebih dahulu. Karena Tuhan ingin agar kita menabur itu dengan ketulusan terlebih dahulu. Ada amin? Ya. Dan ujian itu saya lalui saudara, di COVID itu setahun pertama, COVID kan 2-3 tahun ya. Setahun pertama tuh saya sih enggak apa-apa, enggak mengharapkan Tuhan menyediakan. Setahun pertama berdarah-darah karena wah lebih kok, menabur lebih-lebih ya. Jaringan kami nasional, bayangkan tiap pulau ada hamba-hamba Tuhan, tabur lebih itu. Setahun bayangkan, mungkin secara manusia itu sudah hopeless ya. Tapi di tahun berikutnya Tuhan kirim balik saudara. Bahkan hotel ini yang semua hotel kita tahu di Bali itu tutup semua ya. Tuhan perintahkan jangan tutup. Tetap gaji karyawan. Ya, ada yang sudah ada separuh, ada apa semuanya. Enggak, jangan. Puji Tuhan, Tuhan gantikan semuanya ya. Cara menabur menentukan hasil juga. Camkan, orang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak menuai banyak. Jangan sesat ya. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Kita enggak mungkin menabur misalkan beras, nasi, kita menuai bawang, enggak mungkin kan, it's impossible. Begitu juga dengan kita. Kita menabur kita tabur. Saudara yang saya saksikan apa? Saya saksikan itu mengapa kok kelihatannya kok banyak sekali orang tanya ya, kamu kok menangkan jiwa cepat ya di jalan, karena saya seringkali kan saya video itu bukan untuk apa-apa, saya menginspirasi. Aduh, itu ada ceritanya, tapi intinya gini, makanya kami nanti tunjukkan media sosial kami, coba dibantu untuk follow, like, karena dengan cara memviralkan itu saya pengennya mengajak gereja Tuhan untuk bangkit semangat memberitakan Injil. Ya, saya pernah soalnya hanya mengingatkan saja ya, kan ada gereja besar ya, dia punya potensi, saya lihat punya potensi, karena dia membawahi bukan gembalanya pusat ya, tapi dia ditunjuk sebagai kepala divisi pemuritan. Saya anggap dia punya potensi gitu ya, intinya seperti itu. Nah saya ajak encourage untuk, yuk saya tanya dulu ini sudah dimuridkan untuk memberitakan Injil enggak, melaksanakan. Oh belum Pak, gini, tapi di tempat saya itu hanya soft selling, dia katakan soft selling. Tahu soft selling enggak? Marketing itu soft selling gitu ya, soft selling itu ya tipis-tipis gitu, lembut gitu ya. Menginjil itu kan enggak bisa setengah-setengah, Injil harus diberitakan gitu ya. Dia katakan melalui perbuatan aja, kita berbeda dengan orang dunia, dah cukup. Enggak bisa, Injil itu harus diberitakan, bagaimana tumbuh iman, enggak mungkin bisa itu ya. Tapi tiba saatnya malah jadi sensitif. Nah, setelah itu saya menganggap bahwa oh ya lebih baik kita tampilkan aja video supaya orang melalui
penglihatan, mendengar, dia terinspirasi untuk bangkit memberitakan Injil. Intinya seperti itu. Nah, singkat cerita, mungkin banyak orang tanya gitu ya, kalau di jalan itu kok cepat sekali saya menangkan jiwa. Ada yang berapa menit langsung menangkan jiwa. Konsepnya gini saudara, kalau menabur untuk kerajaan Allah itu berbeda dengan dunia. Kita nggak bisa pikir secara analogi pikiran kita gitu ya. Ada yang waktunya cepat, ada yang lama. Ya, itulah konsep kerajaan dunia, tapi yang bagian kita adalah menabur. Ada waktunya ini panen, ini enggak apa-apa gitu ya, karena ini alam roh saudara. Ya, yang kita jangkau, yang kita bebaskan itu orang-orang yang tertawan dalam roh. Jadi enggak bisa kita pikir secara logika kita, tetapi kita lakukan bagian kita saja. Tabur, firman Tuhan tabur ya. Dan itulah kita menuai jiwa-jiwa. Kita menabur firman, berkat, saksian, jiwa-jiwa, puji Tuhan. Next. Ya, kemudian perbuatan baik yang kedua tadi apa? Menghadirkan kerajaan Allah lewat perbuatan kita. Ya, bisa enggak? Bisa, karena itulah rencana Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, siapa wakilnya di dunia ini? Ya, tengok kiri kanan saudara, kamu wakilnya. Kamu wakil Tuhan. Kamu duta kerajaan Allah, sampaikan. Ya, duta kerajaan Allah itu tugasnya untuk apa? Menegakkan kerajaan, memperluas kerajaan, menghadirkan kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Walaupun belum sepenuhnya bisa, tetapi kita bisa menghadirkan shalom itu. Makanya orang percaya itu seringkali kan mungkin mengucapkan shalom itu seperti say hi gitu ya. Shalom, apa kabar gitu ya. Padahal shalom itu maknanya luas sekali, berkat yang utuh, yang sempurna, yang menyeluruh. Di dalamnya itu mengandung berkat-berkat yang terbaik, saudara. Dan enggak cuma itu, shalom itu kita diberikan kuasa untuk mengikat segala kelemahan, menghancurkan, mematahkan, dan kita menggantikan, melepaskan dengan berkat yang terbaik dari surga. Itulah kita mengambil bagian posisi untuk mengambil wilayah kembali, merebut wilayah kembali yang sudah dikuasai oleh iblis. Ya, di Efesus dikatakan ada berapa tahta. Karena iblis itu juga dari kerajaan surga, betul enggak? Lucifer dilempar, jadi mereka di sini pun membentuk tahta-tahta. Ada yang levelnya teritorial yang paling kecil ya. Kemudian penghulu teritorial pemerintahan. Ya, kubu-kubu. Mereka sistemnya pemerintahan. Tapi di saat Tuhan tempatkan saudara dimanapun, bagi kota, take over the dominion, ambil alih kekuasaan itu. Ya makanya ada lagunya, Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Nama Yesus, ya kuasa, all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, and creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Ya kalau tahu Inggrisnya ini secara arti juga itu, mengambil alih dominion wilayah, karena kita diberikan authority, kuasa itu, untuk mengambil alih, merebut kembali, ya kota-kota, wilayah-wilayah yang sudah direbut oleh musuh. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya. Next. Ya. Dalam Alkitab, ya sebelum ini, tolong yang itu agak cepat ya, tapi sebelum ini ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kenapa Tuhan katakan Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian, baru setelah itu tiba kesudahnya. Ini punya waktu berapa menit lagi? Jam berapa ya? 30 menit, oke baik. Tiba kesudahnya, kita senang Tuhan Yesus datang ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Injil kerajaan itu harus diberitakan. Makanya ini adalah ayat nas daripada pelayanan kami untuk memberitakan Injil kerajaan. Pertanyaannya mengapa enggak Injil keselamatan? Saat itu saya diberikan visi oleh Tuhan itu saat saya teduh, ada ayat ini memancar, benar-benar memancar. Wow, amazing.
Tuhan berikan secara spesifik ayat ini, sehingga ini kita bergerak melalui ayat ini. Saat itu saya bertanya, merenung, mengapa Tuhan kok Injil kerajaan? Padahal seringkali kita melihatkan Injil keselamatan, betul enggak? Ternyata bukan hanya berbicara tentang keselamatan itu yang utama. Tetapi lebih luas daripada itu. Ternyata kerajaan itu berbicara apa? Berkat-berkat yang terbaik dari kerajaan Allah itu turun ke atas bumi. Dan itulah yang harus kita beritakan. Next. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku temangan. Ketika aku telanjang, memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang benar itu menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus. Dan raja itu menjawab kepada mereka, kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap saudaraku paling hina ini, paling hina, kamu sedang melakukannya untuk aku. Apakah kita peduli terhadap orang-orang hina? Orang-orang di jalanan? Ya, ada amin? Orang-orang dalam penjara, orang-orang dalam kegelapan prostitusi. Kemarin saya, kemarin atau 2 hari yang lalu saya lupa, 2 hari yang lalu, saya dengan pendeta Yosia ya, kami jalan-jalan ke Legian, diskotik jalan gitu ya, jumpa satu waria, kami ajak menepi, saya ajak menepi, terus di mana? Di pantai, sudah gelap saat itu ya. Ya dia sendiri yang awalnya kayak mencoba menarik perhatian gitu, waria tahu ya? Wanita tapi pria. Ada gak tempat ini? Gak ada ya. Nah, saya ajak ngomong-ngomong, ada 30 menit puji Tuhan. Ya. Awalnya dia tuh kayak merayu gitu, pikir ini customer nih, potensi customer gitu ya. Iya, tapi ternyata gak cuma zong, malah ya membawa pertobatan ya. Ya, awalnya dia dengan segala merayunya, terus kemudian saya ikuti dulu awalnya, terus akhirnya saya tanya tentang background-nya dan semuanya, saya sempat jelaskan tentang pertobatan, tentang dosa itu ya, terus tentang Yesus yang menerima ya semua umat apa adanya, tidak peduli kita itu hancur seperti apapun. Dia matanya berkaca-kaca loh, berkaca-kaca. Saya percaya firman Tuhan itu gak sia-sia, menegur ya. 30 menit saya puji Tuhan, walaupun saya sempat tantang dia ada 3 kali ya. Ada 3 kali tapi belum menerima, tapi saya doakan, sudah mau doakan ya. Tapi tidak ada percaya, nanti kita follow up lagi ya, ada amin. Itulah tugas kita, take over the dominion. Ya, bukan hanya sampaikan firman, tetapi kita peduli dengan belas kasih itu. Kalau saudara tuh ketemu orang lapar langsung firman jedes, dalam nama Yesus, ini perut keroncongan bro. Gitu loh, mau dengar firman ya enggak mungkin saudara, ajaklah makan dulu gitu ya. Coba sembari itu video dulu, video yang bagian pertama coba. Tadi sudah di ini ya, bagian pertama video coba. Namanya siapa tadi? Jaya. Ya, Bapak. Betul ya, ada urutannya ya tadi ya. Coba urutannya betul itu enggak? Betul? Oke, gak apa-apa kalau betul ya, sudah. Mungkin saya yang salah. Namanya siapa Ada tadi? suara lebih keras. Ya, Bapak, bukan kebetulan tadi berita keselamatan sudah disampaikan. Ya, ada juru selamat dunia yang dapat mengampuni dosa umat manusia dan dapat memberikan kehidupan yang baru. Ya, tadi Bapak sudah siap untuk terima Yesus. Ikuti kata-kata saya ya. Saya, Bapak Zainal, mengaku dengan mulut saya, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hidup saya, dan saya siap memberikan diri untuk dibaptis, untuk menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Pimpin hidup saya agar saya semakin beriman kepada Yesus. Amin, amin. Tuhan, kau melihat deklarasi imannya
Biarlah Tuhan Kau tuntun untuk prosesi baptisan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Ibu Maryam agar dapat mendukung suami menjadi penolong di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, tadi Bapak sudah siap untuk terima Yesus. Ikuti kata-kata saya ya. Saya, Bapak Zainal, mengaku dengan mulut saya, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Dan saya siap memberikan diri untuk dibaptis, untuk menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Pimpin hidup saya, agar saya semakin beriman kepada Yesus. Amin, amin. Tuhan, Kau melihat deklarasi imannya. Biarlah Tuhan Kau tuntun untuk prosesi baptisan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Ibu Maryam agar dapat mendukung suami menjadi penolong di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya next. Bapak. Yang next ya, urut ya. Hamba berdoa di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan, saksi-saksi jemaat. Hamba membaptiskan Bapak Zainal di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya next. Ya puji Tuhan, setelah selesai melaksanakan proses Kerasin suaranya, baptisan, kerasin. tadi kami berbincang-bincang dengan Pak Zainal dan Ibu Maryam ya, bahwa memang dari pekerjaan memulung, memang penghasilannya cukup minim ya. Berapa kira-kira sehari Bu? Kadang 20, 20.000 bayangin. 15.000. 20.000. Makan sepiring Berdua. sebungkus berdua. Iya, puji Tuhan, ini Tuhan kirimkan berkat supaya Pak Zainal dapat semakin bekerja lebih giat lagi, ya percaya kalau kita bekerja terus mengandalkan Tuhan juga, pasti Bapak semakin diberkati ya. Bahkan tidak ada mustahil Bapak bisa menjadi berkat. Ya, nanti di jalan Bapak bisa jualan, rencana jualan apa nih Pak? Goreng-gorengan, kopi, Indomie. Ya gorengan ya, Iya. minuman, Iya. tahu gitu ya. Iya. Indomie, gorengan, ya. Ya kita sudah dapat peralatan cukup Ya, puji Tuhan, lumayan ya. mencukupi untuk kebutuhan sementara ya. Ada kompor, ada termos, ada kebutuhan ya. Kita doakan terus Pak Zainal semakin dapat ya semakin dekat sama Tuhan dan semakin diberkati untuk menjadi berkat ya. Puji Tuhan, semangat selalu ya. Kita terus harus berdoa ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terus satu bagian lagi next. Satu video lagi. Oke, jadi kami ada beberapa tempat bimbingan belajar ya. Sekolah dan TK. Ya, mereka lagi belajar menulis Oke, next saja next. dan selesai menulis. Selamat siang. Ini kami dari Rumah Belajar kembali lagi menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Ini kelas kami di jam 11 siang. Next. Hari ini ada Ya ini di Pakistan ya, Pakistan. Ya next. Next. Nah, Oh iya. ini harus operasi, tapi aku darah dia sakit lambung Itu parah. ada BPJS. enggak bikin, salahnya keburu pergi suaminya. Nggak punya BPJS dia. Iya, iya. Tapi nggak pulang udah 12 tahun. Udah enggak. Oh, gitu ya. Ya udah kita doakan dulu. Ibu harus percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, ya. Dan Tuhan itu memberikan Yesus. Yesus itu penyelamat. Penyelamat umat manusia, ya. Jadi segala dosa, maut, bahkan sakit penyakit ibu itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Yesus sendiri
telah mati di kayu salib bagi kita, ya, supaya kita yang mati terhadap dosa boleh hidup kembali oleh kebenaran, dan bilur-bilurnya Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan kita, ya. Ibu percaya ya? Saat ini saya akan mendoakan. Next. Tuhan, Engkau Oh, cukup, ini nanti aja, cukup. Ya, jadi jangan sesat, apa yang kita tabur kita tuai, ya. Saya menerapkan kerajaan Allah itu, saya berusaha menghadirkan kerajaan Allah itu dalam semua aspek. Ada pendidikan, ada kesehatan, ya, itu juga ada sekolah Alkitab, ya, mencoba. Tetapi puji Tuhan, apa yang kita tabur benar-benar kita tuai, saudara. Tuain yang utama adalah apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara lihat tadi bimbingan belajar itu ada sekitar 4 titik ya, 4 titik itu saudara-saudara seberang sepupu semua kita. Tapi puji Tuhan mereka mau berdoa dalam nama Yesus, firman mau didengar, menyanyi. Karena apa? Kita pemimpin-pemimpin di situ punya visi yang sama gitu ya. Kita enggak langsung firman, enggak bicara tentang agama, tetapi kita menghadirkan kasih itu yang nyata. Sehingga keberadaan kita selalu diterima, saudara. Bahkan orang-orang tua itu yang ngantar itu tadi, saudara lihat ya, itu kalau ngantar itu ya sudah, walaupun mereka berbeda-beda agama, diantarkan ya percaya aja gitu, percaya, pas serahkan. Karena mereka sudah mendapatkan trust itu. Kita benar-benar dengan sentuhan kasih yang tulus gitu, dan itu bisa dirasakan tentunya. Ya, dan itu kuncinya, saudara. Kita nggak bisa langsung, yuk Kristen gini ke gereja, nggak bisa. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu harus hadir dunia ini. Dunia yang sudah gelap, orang-orang yang masih belum percaya itu, secara alam roh itu mereka masih terikat, saudara. Terikat dalam alam roh, ya. Terikat dalam alam roh itu mereka belum bisa melihat terang itu. Nah, fungsi kita lah menunjukkan terang itu. Terang itu nyata, bukan hanya sekedar omongan gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Bukan hanya sekedar Yesus itu saya percaya banyak orang sudah mendengar gitu loh. Tetapi Yesus seperti apa yang benar-benar hadir di dunia ini? Kerajaan Allah seperti apa itu harus kita wujudkan ke dalam dunia ini yang nyata. Mengerti maksudnya ya? Kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin terjadi itu gitu ya. Dan beberapa sudah baptis tuh anak-anak itu. Ya. Ada amin? Ya, percaya ya? Itulah tugas kita menghadirkan kerajaan Allah itu, menghadirkan shalom, damai dan sejahtera, berkat yang utuh menyeluruh atas bumi ini. Ya. Yang pertama itu memang selalu kita punya tim doa, prayers ya, tim prayers ya. Kita punya tim prayers saya itu banyak sekali. Kita bahkan punya jaringan doa, ada doa berantai itu melibatkan sekolah-sekolah Alkitab, dan ada juga doa harian ya, doa semalaman. Kita punya tim doa. Nah, memang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi udara. Ya, kita mematahkan, hancurkan dulu roh-roh itu. Tetapi setelah kita punya akses dibuka, tentunya harus dengan perbuatan kita yang nyata. Ya, jadi makanya pelayanan itu harus holistik, secara menyeluruh. Menyeluruh. Aspek bukan hanya roh, kita itu menerobos rohnya, tetapi secara jiwa dan jasmani itu juga harus kita tunjukkan, saudara. Perhatikan tadi, hanya sedikit kepedulian ya, enggak banyak, saudara. Saya jumpai orang yang BPJS-nya itu habis. Ya perintahkan diurus, saat ini ada KIS gratis, betul enggak? Uruskan aja. Ya. Hanya butuh perhatian, sedikit energi, tetapi hasilnya luar biasa, kemuliaan Tuhan. Ada amin? Next. Ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, tidak tahukah saudara, kita diberikan kunci kerajaan surga. Jangan merasa senang tuh kalau ada hadiah tuh, kalau BCA itu ya, gebiar hadiah, dapat rumah, terus undian apalagi dapat rumah, dapat kunci rumah, secara dunia itu senangnya minta ampun. Kita itu sudah mendapatkan kunci kerajaan surga. Wow, seringkali orang percaya itu gak sadar loh. Saudara percaya enggak? Saudara sudah mendapatkan kunci kerajaan surga itu. Pertanyaannya, apakah saudara mempergunakan kunci itu?
Dengan kunci itu kita bisa membuka akses surga untuk kita hadirkan ke dalam dunia ini. Ada amin? Bahkan dengan kunci kerajaan surga itu, dengan otoritas itu, kita dapat menguasai, take over dominion. Kita dapat menguasai kegelapan, kita ikat, kita kunci, kita hancurkan, patahkan. Dan kita lepaskan, gantikan berkat surga itu mengalir. Mengerti maksud saya ya? Ayo, kuasai tempat-tempat kegelapan. Itulah fungsi terang yang sesungguhnya. Dan itulah terang itu enggak digunakan untuk apa? Taruh di bawah gantang. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi firman Tuhan itu enggak mungkin difirmankan, ditulis itu tanpa tujuan, saudara. Benar-benar untuk menegur kita, menegur semuanya orang percaya tempat ini. Hari ini kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, gunakan terang itu, gunakan kunci kerajaan surga itu. Sebab apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas surga. Ya, ada amin? Kita percaya itu. Saat kita jumpai orang sakit, dalam nama Yesus, ikat. Enggak cuma itu, kita hadirkan kasih yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar doa, ya, perbuatan kita juga. Saya selalu katakan, enggak bisa kita hanya sekedar doa. Saya selalu katakan dalam tim-tim doa saya. Ya, kita enggak bisa sekedar doa Tuhan. Kami rindu terjadi pemulihan, penuaian jiwa-jiwa. Tapi kita di rumah santai-santai. Mungkin terjadi enggak hal itu? Enggak mungkin, karena seperti itu tuh hanya sekedar kayak merintahkan Roh Kudus. Roh Kudus pergi, jangkau jiwa. Roh Kudus itu bekerja lewat kita orang percaya untuk menjangkau gitu. Ngerti enggak maksudnya? Dengan doa dan perbuatan, itulah iman tanpa perbuatan mati. Ada konsekuensi mati. Ya, bahaya ini saudara. Dan ini terjadi. Hari-hari ini kalau kita lihat banyak sekali. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ada 7 jemaat. Sam-sam kuku, Kilan kasih mula-mula. Ya, gereja Laodikia. Ya, Laodikia apa? Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, mengerikan sekali. Dan ini terjadi. Ya, saya cerita ini, saya kesaksian ya. Saya percaya ini jemaat yang kuat. Saya enggak habis pikir kalau seorang mendirikan gereja itu sah ya. Tapi kalau tujuannya mendirikan gereja itu hanya untuk menjangkau jemaat di gereja lain, itu saya enggak habis pikir. Karena itu terjadi saudara, benar-benar terjadi. Tidak ada penjangkauan yang belum terjangkau, tetapi apa? Itu terjadi karena pada cerita, di tim kami cerita, ya di kelurahan, masukin ke kelurahan itu gerilya, kumpulin KTP, kumpulin orang-orang itu, adakan penyuluhan, gitu Pastor. Pernah mendengar? Belum ya? Ya itu terjadi itu, di Tabanan, di Ubud. Kelurahan itu dikumpulin, dikasih penyuluhan, kasih makan, diajak bukan langsung ke gerejanya tapi ke komsalnya dulu gitu. Set gitu. Nah ini kan sudah enggak etis gitu loh, ngerti enggak? Itu menurut saya enggak etis, itu bukan gereja yang ideal yang Tuhan kehendaki itu seperti itu. Gereja itu bukan saling menjatuhkan, menyikut, apa enggak. Jangkaulah yang masih belum dijangkau, masih banyak wilayah. Irian, Aceh, apa masih banyak sekali gitu loh. Ya, makanya saya sedih kalau melihat ada di Jakarta itu ada kantong-kantong orang kaya itu ya, di Kelapa Gading, Pondok Indah Kapuk ya. Kekristenan itu tetap, tapi gereja-gereja baru yang indah, yang megah itu bermunculan saudara. Terjadi apa? Perebutan yang enggak sehat. Ya. Hanya persaingan untuk menawarkan kenyamanan demi kenyamanan. Jadi kalau saudara sudah mulai berada di zona nyaman itu berbahaya. Karena apa? Kenyamanan menyeret ke daging. Daging, ya itu kebinasaan. Justru gereja yang benar, Pak Wayan ajarkan, setuju, sangkal dili, pikul salib setiap hari. Karena berjuang, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Karena jalan lebar itu menuju kepada kebinasaan. Dan seringkali orang ingin melalui jalan itu. Hati-hati, jangan yang nyaman-nyaman saudara. Jangan berada di kenyamanan ya. Mari kita justru keluar dari zona nyaman. Karena perintah amanat agung jelas pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kata pergi itu berbicara apa? Pergi dari dinding tembok gereja ini, pergi. Mau kita punya, saya enggak alergi, enggak anti terhadap gereja besar, enggak ya. Enggak anti terhadap gereja yang mewah, enggak. Tetapi harus punya visi keluar, ya. Jangkau dari di luar sana masih banyak tempat-tempat kegelapan. Itulah tugas. Kita semua orang percaya, bukan hanya pendeta, semua orang percaya.
Ya, next video dulu. Biar seger ya. Masih ada waktu. Oke, mantap. Puji Tuhan, satu jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berjumpa di jalan ini. Di jalan gang bisa menemukan jiwa, saudara. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Tantangan untuk menerima Yesus dan membaptis Kristus. Surga bersuka cita, haleluya. Ada yang tahu lagu ini nggak? Puji Tuhan, tadi ada satu lagu Rindu Selalu, itu lagu favorit saya. Saya jarang video tapi tadi akhirnya saya spontanitas video. Ini pengemis di jalanan ya, tadi dari awal kepotong tadi videonya. Next, langsung aja next. Bayangkan, itu setahun yang lalu, setahun setengah nih kemarin saya 2 minggu yang lalu ibadah nih. Lihat penyembahnya, lihat. Dari awal lagi coba, dari awal. Lihat cara menyembah Tuhan, bayangkan. Ini saudara kita ya. Bayangkan, luar biasa ya. Inilah nama Tuhan dipermuliakan sungguh-sungguh ya. Dari saudara kita yang lain, asing tetapi bisa menyembah seperti itu. Ibu Maryam, namanya Ibu Maryam. Ya. Lihat di penyembahnya, lihat. Lihat itu. Ya, mungkin kalau lihat orang Kristen yang sudah lama, makanya firman Tuhan katakan yang terdahulu menjadi terakhir. Bisa ini belum awal tapi dia punya hati yang hancur. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya. Dengan cara inilah memuliakan nama Bapa di surga, ya. Ya, tentunya gereja yang baik itu bukan soal kuantitas, ya. Tadi saya katakan saya kurang setuju kalau mendirikan gereja itu hanya vacuum cleaner, tahu vacuum cleaner ya. Itu bukan tujuan gereja. Mau apapun, seringkali kalau gitu pembelaan yang dari sisi sana selalu gini, ya itu kan jemaat miliknya Tuhan, bukan gereja. Nah itu kan cara pembelaan aja gitu ya. Tapi ya enggak begitu gitu, cara membuat gereja masa tujuannya seperti itu kan. Lah kan bukan saya yang nyuri dombanya, dombamu yang nyuri rumputku, dikatakan seperti itu. Rumputku lebih sehat, firmannya lebih bagus katanya. Apa ada seperti itu sih? Gereja kok seperti bisnis, saling sikut menjatuhkan. Mari gereja kita utamakan kualitas. Ayat firman ini, bertobatlah. Katakan sama-sama, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Saat kita membawa jiwa-jiwa baru untuk bertobat, itulah kita menghadirkan kerajaan Allah. Ada amin? Kerajaan Allah itu gak usah nunggu nanti saat kita mati. Saat kita tuh loh jumpai jiwa-jiwa yang tadi itu bertobat. Dari yang saudara kita seberang, ya nggak ngerti apa-apa, bisa menyembah kayak gitu. Membawa mereka pertobatan sejati. Dia 1,5 tahun yang lalu, Pak Gembala saya monitor ya, hanya sekali toh absen, sekali ibadah absen dalam 1,5 tahun. Pujian penyembahnya seperti itu. Ya, itulah kualitas. Itu tadi gereja nggak banyak jemaatnya, tapi benar-benar dari jalanan. Ya, jadi kualitas lahir jiwa-jiwa baru, pertobatan sejati berkumpul, itulah jemaat mula-mula seperti itu, tapi dampaknya luar biasa. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan, dan nama Bapa dipermuliakan, lihat penyembahnya itu, nama Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Terima kasih atas kebenaran firman-Nya yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih buat hambanya Pak Gun. Di teman-teman yang belum tahu beliau, inilah beliau. Jadi saya tidak habis-habisnya menitikkan air mata. Saya belum punya hati seperti beliau. Diberkati Tuhan luar biasa. Saya juga diberkati Tuhan. Karena saya punya sahabat yang sungguh-sungguh memperhatikan amanat agung pekerjaan Tuhan. Kita GBT Bukit Iman, waktu kita diusir dari tempat ibadah kita dulu, di Klub Jimbaran, oleh saudara kita. Akhirnya saya datangin banyak hotel, termasuk Hotel Infinity. Ini sejarah singkat saya sampaikan. Tapi dengan saya mendatangin Hotel Infinity, saya juga punya hikmat. Saya juga melihat kondisi kita, kemampuan kita seberapa. Akhirnya Tuhan izinkan kita pernah beribadah di Santika Hotel di Nusa Dua. Waktu kita ibadah di Santika Nusa Dua, saya ditelepon balik sama sales marketing, sama rekan hambanya, sahabat hambanya Bu Linda. Kita diajak bertemu, sehingga akhirnya saya ngobrol langsung sama beliau. Itulah awal mula bagaimana kita diberkati. Tapi saya sedih, terus terang sedih. Tapi puji Tuhan, teman-teman di sini tidak menarik jiwa orang-orang lain. Saya sedih karena kita di sini tidak mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Mungkin kita terlalu banyak teori. Sehingga kita ditegur. Kadang-kadang ada orang yang ditegur, dikritik, marah, jengkel, meninggalkan kita. Dia tidak tahu esensi panggilan yang utama adalah amanat agung. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Memang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kepedulian kita sesama-sama itu cuma sebatas kasihan. Kita tidak bertindak. Saya beberapa kali mengajak teman-teman, mari jangkau jiwa. Rajin beribadah. Kita tidak tahu sampai seberapa umur kita dikasih. Sepanjang bulan Januari, beberapa teman-teman kita dipanggil Tuhan duluan. Ada yang masih muda dipanggil Tuhan. Semasa Tuhan beri kesempatan, jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan. Harta itu sementara. Kenyamanan itu sementara. Tapi Tuhan menjanjikan mahkota yang luar biasa. Dan apa yang disampaikan beliau terus terang menegur saya banyak sekali. Pada pagi hari ini saya diberkati, terima kasih sekali Pak Gun. Tetap kita berdoa, beliau dalam pelayanannya, dan kita juga dipanggil dengan pelayanan kita masing-masing. Tetap kita serahkan hidup kita. Apapun marketplace yang Bapak Ibu sampaikan, gunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil keselamatan. Masalah dia mau ikut percaya atau tidak itu urusannya Tuhan. Tetapi kitalah menjadi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan lagu Rindu Selalu. Setelah itu kita akan sama-sama berdoa buat persembahan yang akan kita beri. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadir
tak ingin ku terpisahkan. Amin, glory haleluya. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami. Sehingga kami, haleluya, bukan menjadi seorang percaya yang percaya begitu saja Tuhan. Namun kami rindu kehidupan kami menjadi berkat ke depan Tuhan. Ada aksi, karena kasih itu adalah membutuhkan aksi Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan atas teguran kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas hamba-Mu, Bapak Evangelis Yosua Gunarto bersama istri, Bu Merlin bersama anaknya Rachel Jopian yang ada di Melbourne saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Kau berkati senantiasa hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin mencintai kerajaan-Mu. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hidupnya semakin diberkati, dipakai dimanapun mereka ada Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, kami yang sudah diberkati. Kami mengucap syukur Tuhan bagaimana Engkau baik. Lewat hamba-Mu ini Tuhan telah memberkati kami sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan bahkan Tuhan Engkau memelihara kami lewat pekerjaan kami, lewat pelayanan kami, lewat kerajaan, lewat gereja-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jika saat ini Tuhan bagian yang terbaik yaitu kebenaran firman-Mu sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, biarlah kami belajar untuk saling memberi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk taat, tunduk akan otoritas yang daripada Engkau. Belajar memberi, menabur Tuhan. Untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, Kau balas lipat kali ganda. Dan kami tahu dan kami dengar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak mau berhutang Tuhan. Kami adalah alat-Mu Tuhan. Terima kasih setiap benih yang ditabur Tuhan. Kami perlakukan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami berdoa dan kami siap memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita. Terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diberkati secara luar biasa lewat firman Tuhan, amin. Kita dikuatkan dan kini saatnya kita akan mengembalikan lewat persembahan kita. Juga akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian berikut. Pujian syukurku, naikkan hanya bagimu. Amen. Yes. Pujian syukurku, yes. Ku naikkan bagimu, kasih dan nama-Mu tercurah bagi
karena itu mari kita berdiri dengan penuh rasa syukur. Hidup bersamamu. Amin. Ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Aman sekali lagi. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi-Mu. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Kita tidak perlu takut, amin. Sebab kasih Tuhan selalu ada buat kita. Penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan nyata bagi kita, amin. Kamu katakan ini. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatan. Kami aman dalam Engkau, Yesus. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yes, Jesus. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Katakan kaulah sukacita. Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku. Sukacitaku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu akan memberkati kita. Sekarang kita akan menyaksikan tayangan Newsweek untuk mengetahui pengumuman maupun kegiatan-kegiatan sepekan ke depan. Silakan.
Terima kasih tim multimedia, demikian pengumuman. Dan saya akan membacakan beberapa penekanan-penekanan dari yang sudah kita saksikan dalam tayangan Newsweek. Pertama, pengumuman yang ulang tahun pribadi. Jadi minggu depan ini akan ada. Di tanggal yang sama, kita sudah saksikan tadi 12 Februari, pertama Oma Adolfina Rotikan, 92 tahun, luar biasa. Atas nama anaknya saya mengucapkan terima kasih. Kemudian tanggal 12 Februari juga Om David Sulaiman yang ke-71 tahun. Dan tanggal 12 Februari juga anak muda, saudara. Tepuk tangan dulu, musik. Yes. Bagawanta Cuco Pratama. Happy birthday all of you guys. Selamat ulang tahun semuanya. Kalau ulang tahun pernikahan, anniversary, wedding anniversary enggak ada dalam pengumuman kita. Tapi siapa tahu ada yang berulang tahun pernikahan belum tercatat atau yang berulang tahun pribadi. Silakan. Enggak ada ya? Oke, puji Tuhan. Dan dalam tayangan tadi kita juga sudah menyaksikan akan ada persiapan pemberkatan pernikahan dari saudara-saudara kita. Theo beserta calonnya Ayu, Kak Yayan beserta calonnya Getin, ya. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan, jaga kesehatan, ya. Dan tetap dalam suasana penuh sukacita. Puji Tuhan, amin. Dan info tambahan ibadah raya tetap diadakan di tempat ini, Infinity 8 Bali Hotel Ballroom di sini. Dan bila ada perubahan akan diumumkan tanggal 15 Februari. Mari kita semua beribadah bersama, mengucap syukur, ajak keluarga kita, saudara, sahabat, dan teman. Kita muliakan Allah bersama-sama, amin. Ya, kita merasakan berkat, haleluya. Dan kita juga rindu orang lain, apalagi orang yang ada dalam sekitar kita, lingkaran kita ya Pak ya, itu juga menikmati berkat yang sama ya. Kemudian gerakan Bali bersih sampah, ada pergubnya ini Bapak Ibu, Pergub Bali nomor 9 tahun 2025, yang mewajibkan kita, seperti saya selalu bilang, yang menciptakan sampah siapa? Kita. Jadi kita pun ikut bertanggung jawab ya terhadap sampah-sampah kita. Tolong dipilah-pilah supaya lebih gampang nanti kita ketika sampai di TPA, kita memilahkan sampah organik, anorganik, residu. Jadi kita pilah-pilah terlebih dahulu di sumbernya alias di tempat kita atau di rumah kita. Dan satu hal yang harus kita dukung adalah mengurangi sampah plastik. Mengurangi penggunaan botol mineral plastik ya. Ini berkat masih ada, jadi kita finishkan dulu, kita habiskan dulu botol mineral. Ini selanjutnya silakan bawa tumbler masing-masing. Nah demikian pengumuman kita, tambahan pengumuman di pagi hari ini. Dan saya ajak kita semua bangkit berdiri dong. Mari kita memberikan apresiasi kepada semua yang sudah terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Saya undang Bapak Gembala, kita akan menutup dengan doa berkat. Kita akan berdoa yang berulang tahun. Dani, setelah itu... Cuco. Kok Dani? Dani udah lewat Cuco. Setelah itu nanti Pak Gun yang berdoa berkat buat kita. Kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya, haleluya, kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
lambaikan tangan kita buat anak kita cucu yang akan berulang tahun di tanggal 12. Bapak yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anak kami, buat putramu cucu yang ada bersama kami. Kami serahkan anak muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau diberkati masa mudanya, dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya yang saat ini Tuhan ditekuni. Kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu anak-Mu cucu punya cita-cita yang luar biasa. Kiranya apa yang dicita-citakannya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Segala bentuk kuasa-kuasa iblis yang mengganggu hidupnya semua dipatahkan dari Yesus mengajarkan. Kau berkati keluarga besarnya, Kau berkati orang tuanya, teman-temannya juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan buat anak-Mu ini yang senantiasa setia juga mengambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Saatnya kami pulang Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kami akan membawa berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kau tolong setiap keluarga-keluarga tempat ini, Kau akan pakai lebih lagi untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai gereja ini menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau menolong setiap pergumulan dalam keluarga-keluarga ini, setiap masalah apapun Tuhan, Kau berikan jalan keluar seturut dengan hikmat-Mu, kedaulatan-Mu yang terbaik kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat Tuhan, kiranya terus Kau menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, melepaskan berkat bagi Bali, seluruh kota-kota di Indonesia Kau lawat, kasih karunia-Mu ada bagi mereka semua, terutama orang miskin, lemah, berkekurangan, penyediaan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau pulang, mari angkat kedua tangan-Mu saudaraku yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna, yang terindah kiranya datang dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib memberikan kita kemenangan, serta pimpinan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita. Mulai dari sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita rindukan sama-sama menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat, jadilah berkat dimanapun, kapanpun engkau berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.